badan menguning, terus BAB-nya berwarna putih dempul atau putih. Nah, angka yang nominalnya adalah sekitar 1,5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berry Karmadi. Saya dari orang tua Muhammad Arsya. Umur saya 35 tahun. Pekerjaan saya guru honorer. Nama istri Rizky Wulandari. Kebetulan sekarang, sebelumnya honor juga di SD karena anak sakit, jadi di rumah saja. Anak saya ada dua. Yang pertama Arsila Skadina Farjana, umur 3 tahun. Yang kedua Muhammad Arsya, sekarang berumur 1 tahun 1 bulan. Nah, kebetulan yang sedang sakit itu anak kedua, yaitu Muhammad Arsya, lahir 31 Agustus 2019, diagnosa atresia bilier atau gangguan fungsi hati, atau orang bilang penyakit kuning. Pertama kali anak saya didiagnosa atresia bilier atau gangguan fungsi hati di usia 1 bulan, dengan ciri-ciri badan menguning, terus BAB-nya berwarna putih dempul atau putih. Itu terjadi saat ketahuannya BAB putih. Dari 3 minggu lebih ketahuan BAB-nya putih, dan kuningnya itu belum hilang sampai 1 bulan. September 2019 itu mulai menguning dan BAB-nya putih dempul. Setelah ketahuan BAB-nya putih dempul dan warna kulitnya kuning, jadi saya sama istri bawa Muhammad Arsya ke Rumah Sakit Sudarso untuk kontrol. Nah, setelah diperiksa, awalnya diberi obat dan dijemur. Nah, cuman permasalahannya waktu tahun kemarin kondisi alamnya yang tidak bersahabat, jadi Arsa tidak dapat berjemur dengan maksimal karena kabut asap. Terus suntik pertama kali lahir, suntik hepatitis juga tidak dapat karena Arsya lahir dengan sesak, langsung masuk ke inkubator selama 10 hari. Dari situ rujuk ke RSCM Jakarta dengan diagnosa dugaan atresia bilier. Nah, dokter yang melihat USG perut mengatakan bahwa saluran fungsi hati itu ada. Nah, cuman dokter tersebut tidak bisa meyakini, karena apakah nanti berjalannya waktu, bertambah usia, apakah saluran itu akan berkembang atau tidak. Tetapi salurannya ada. Seiringnya berjalannya waktu, kulit anak tetap menguning, BAB-nya tetap dempul, dan ada perubahan pada perut. Perut mulai membesar. Nah, perut mulai membesar, itu yang sudah membuat khawatir, dengan ingin buang air besarnya agak sulit. Terus juga mulai rewel. Keluhan yang dirasakan Muhammad Arsya saat ini adalah, yang pertama, Arsya tidurnya tidak nyenyak atau kurang tidur, bahkan tidak tidur. Yang pertama. Yang kedua, rasa gatal yang sangat luar biasa, apalagi di saat cuaca panas. Nah, itu sangat luar biasa gatalnya. Terus keluhan yang ketiga yaitu albumin, karena saluran fungsi hatinya bermasalah, jadi memproduksi proteinnya jadi bermasalah. Jadi Arsa saat ini harus transfusi albumin dari luar, karena untuk menghasilkan albumin dalam diri sendiri tidak bisa.
jadi harus transfusi albumin. Sebelumnya 1,5 bulan itu transfusi albumin. Saat ini sekarang 1 bulan menjadi 2 kali. Saat ini konsumsi ARSA yaitu hanya minum susu khusus, yaitu mengkonsumsi susu Peptamen Junior. Nah, alasan kenapa kok hanya susu yang dapat diasup, karena untuk empasi itu sulit untuk dicerna di dalam perut. Untuk tidur saat ini emang tidurnya tidak nyenyak, kurang tidur, rewel, gatal, itu keluhan yang sangat luar biasa. Kebutuhan Arsya saat ini yaitu pertama susu Peptamen Junior, itu jelas karena asupan nutrisinya hanya Peptamen Junior. Jadi yang lain seperti Pampers atau albumin itu udah rutin, jadi sebulan sekali bahkan sebulan 2 kali. Dan juga ada suplemen penambah albumin di luar, obat untuk menjaga albuminnya jangan sampai turun. Karena kalau albuminnya turun, efeknya si arsanya menjadi rewel. Karena albuminnya turun, tulangnya ngilu. Untuk pengobatannya Arsya yaitu karena gangguan fungsi hati, itu pengobatannya harus cangkok hati, yaitu hati Arsya harus diangkat. Nah, pengangkatan operasi cangkok hati hanya bisa dilakukan di RCM Jakarta. Nah, kebetulan jadi hati Arsya diangkat, jelas sudah ada pasti pengganti hati untuk hati Arsya yang baru. Kebetulan golongan darah Arsya O sama juga dengan saya O, jadi pendonor kandidat utama untuk pengganti hati Arsya yang baru adalah saya. Nah, permasalahannya biaya yang dibutuhkan untuk operasi cangkok hati sangatlah besar. Yang dapat saya informasikan dari RCM Jakarta atau teman-teman yang lain, untuk saya pribadi, untuk screening pendonor, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu di luar BPJS. Jika berhasil, nah barulah lanjut ke tahap operasi. Tahun 2017 ya dananya sangat luar biasa, itu kisaran biaya yang di luar akal itulah. Nah, angka yang nominalnya adalah sekitar 1,5 miliar untuk biaya operasi cangkok hati. Nah, dapat informasi juga tahun 2019 kebetulan ada pasien AB juga yang sudah cangkok. Nah, saya mencari informasi, ternyata BPJS bisa mengcover, tapi hanya sebesar sampai 267 juta. Nah, sisanya baru dari pasien. Untuk saat ini dan sekarang ini program Arsya yaitu harus menaikkan gizi atau nutrisi dengan cara menambah lingkar lengan. Lingkar lengannya minimal 12,5. Nah, apabila si Muhammad Arsya sudah mencakup lingkar lengan 12,5, kami akan kembali ke Jakarta. Nah, permasalahannya dari Muhammad Arsya ini adalah penyakit anak atresia bilier, nah bermasalah atau sulit menaikkan berat badan karena bermasalahnya pada gangguan fungsi hati. Nah, itu tantangan kami. Saya dari orang tua Muhammad Arsya sangat berharap bantuan untuk kepada Bapak Ibu, saudara, warga masyarakat Kalimantan Barat agar dapat membantu meringankan beban dari Muhammad Arsya. Doakan mudah-mudahan Arsya, lingkar lengan Arsya dapat terpenuhi, screening pendonor saya juga berhasil, dan operasi cangkok hatinya juga berhasil. Doakan mudah-mudahan Arsya
umurnya panjang. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.